Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Alita di program Bincang Parlemen. Seperti waktu-waktu yang lalu kita akan bertemu dengan masing-masing anggota DPRD Kota Bontang yang beberapa waktu lalu ya, bulan Agustus lalu tepatnya itu sudah dilantik, dan beberapa waktu lalu juga ya, masih hitungan hari ini kemarin juga sudah dipastikan anggota dewan yang duduk di komisi ABC dan juga ketua maupun wakil ketua DPRD. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu wakil ketua DPRD Kota Bontang terpilih, yaitu ada Bapak Maming. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah Pak. Baik Pak, bagaimana perasaannya Pak? Akhirnya bisa duduk kembali dan nggak disangka-sangka bahwa bisa menjadi wakil akhirnya sekarang Pak. Seperti apa Pak? Ya, pertama saya bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat rahmatnya, terutama nikmat sehat dan kekuatan, termasuk diamanahi menjadi anggota DPRD Kota Bontang periode kedua, dan sekaligus juga mendapat amanah untuk menjadi salah satu pimpinan DPRD Kota Bontang. Gitu. Yang kedua, saya ingin menyapa kepada seluruh masyarakat Kota Bontang, ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada seluruh masyarakat Kota Bontang yang sudah memberikan amanah kepada saya dari PDI Perjuangan. Terima kasih semua, baik di Bontang Barat, Selatan, Utara. Terima kasih sudah memilih calon dari PDI Perjuangan sehingga bisa memperoleh kursi lebih daripada periode yang lalu, sehingga mendapatkan alhamdulillah jatah pimpinan. Dan terima kasih juga kepada jajaran kami yang di DPP dan DPD yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemban, ditugaskan menjadi pimpinan DPRD Kota Bontang. Oke, saat itu Pak, dari Pak Maming sendiri dengan usahanya mencari suara, akhirnya bisa duduk kembali, apa yang Bapak lakukan saat itu Pak? Apakah memang optimis bakalan duduk lagi atau gimana Pak? Iya, memang kita di internal PDI Perjuangan itu memang ditugaskan bagi yang anggota DPRD yang sudah duduk, harus secara terus-menerus turun menyapa rakyat, melihat apa yang menjadi kendala dan kebutuhan rakyat. Terutama kita berbasis one cilik. Jadi bukan ketika kami duduk itu yang kami lakukan, terus bergerak melihat apa menjadi kebutuhan, dan itu yang kami perjuangkan menjadi program, menjadi aspirasi. Itulah yang kami lakukan selama ini, dan alhamdulillah mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat yang saya wakili, terutama di dapil itu. Demikian juga dapil-dapil lainnya, anggota DPD-nya turun sehingga masyarakat masih memberikan amanah kepada saya khususnya. Saat itu seorang Pak Maming apakah menyangka bakalan mendapat suara yang lebih daripada kemarin gitu, periode kemarin? Ya, memang kita punya program itu sudah ada target, ya. Jadi setiap rencana itu kan sudah kita punya target. Misalnya saya di Dapil Selatan harus sekian, misalnya 2 kursi, tapi ternyata hanya 1 kursi, demikian juga seterusnya. Tapi kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena target yang kami sebenarnya tentukan di 2024 itu memang targetnya 5, tetapi faktanya 3 plus ya, artinya 3 dengan suara gemuk kan, sehingga itulah yang mengantarkan kami menjadi pemenang ketiga.
Artinya memang target 100% tidak tercapai, tapi ya alhamdulillah bisa mencapai target itu ya 70%. Akhirnya ya hasilnya seperti sekarang ini. Oke. Ya. Kalau saya membahas periode yang lama ya, Iya. seorang Pak Maming, apa yang sudah dilakukan seorang Pak Maming akhirnya bisa membawa perasaan ataupun keinginan seorang masyarakat memilih seorang Pak Maming kembali? Iya, tadi saya sudah bilang bahwa sejak kami dilantik, kami selalu turun mendengarkan apa sih yang menjadi kebutuhan mereka. Di nelayan itu kan rata-rata kemarin membutuhkan alat-alat tangkap ikan. Itu yang kami buat program, kemudian bersama dengan Musrembang, Iya. karena itulah semua aspirasi masyarakat, itu yang kami ambil menjadi program masukan menjadi disetujui untuk direalisasi. Salah satu contoh itu. Iya. Misalnya UMKM dia butuh semacam rombong ya. Iya. Itu yang kami buatkan dan berikan. Jadi betul-betul sesuai dengan kebutuhannya. Nah, misalnya kalau peternak sapi, ya kami berikan bibit karena aspirasinya itu. Iya. Nah, kalau penanganan banjir, misalnya minta dibikinkan polder, itu yang kita perjuangkan bersama dengan teman-teman semua dan pemerintah menjadi program dan itu yang direalisasi. Terrealisasi ya. Ya seperti itu yang kami lakukan selama periode pertama Pertama kemarin. ya. Baik, Pak Maming. Kalau saya masih membahas di periode lama Ya. ya, Pak ya. Ya, monggo. Seorang Pak Maming sendiri dengan semua aspirasi masyarakat yang akhirnya bisa terrealisasi oleh Pak Maming, Pak. Apakah sudah mencapai target yang menjadi target seorang Pak Maming saat itu atau memang masih ada yang ingin dicapai di periode kedua ini, Pak? Oh iya, targetnya belum tercapai. Makanya saya berterima kasih kepada masyarakat karena diberikan amanah lagi, itu yang akan kami lanjutkan. Termasuk yang kami konsenkan pelatihan anak-anak muda yang putus sekolah. Iya. Bagaimana bisa diberikan kemampuan individu yang berbasis industri, sehingga nanti ketika lepas dari pelatihan atau training itu, betul-betul dia mampu bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Betul. Itu yang belum kami capai. Dan itu keinginan waktu periode pertama ya? Iya, itu salah satu keinginan utama saya adalah untuk bagaimana cara mengurangi pengangguran, yaitu salah satu diberikan skill kepada anak-anak muda, terutama yang putus sekolah. Karena pasti kita di perusahaan itu kan oriented bisnis. Jadi artinya tenaga kerja yang akan direkrut yang memang ready for use, siap pakai. Karena itulah pemerintah harus menyiapkan itu. Nah, kami di DPRD dari awal fokusnya di situ. Nah, sehingga kami buat program dan bekerjasama dengan Disnaker, ya. Misalnya kami lakukan ada penelitian mengelas, ada pelatihan K3 ke lingkungan, seperti itu. Nah, memang kami melihat masih jauh dari target. Karena maka itu untuk selanjutnya itu yang kami akan tingkatkan lebih banyak lagi anak-anak mendapatkan pelatihan kerja yang betul-betul ready atau siap kerja. Bukan sekedar dilatih, saya maunya sertifikasi baru dikatakan lulus, sudah mendapatkan sertifikasi siap bekerja sesuai dengan bidangnya. Oke. Kalau berbicara sertifikasi otomatis kan Pak ada tahapan Pak ya, dan untuk bisa sampai kerja berarti semua tahapan itu harus dilalui. Iya, kan memang penyelenggara training itu memang saya meminta badan yang memang memiliki skill dan bisa memberikan sertifikasi. Contoh ketika lingkungan itu kan sudah ada sertifikasi dan alhamdulillah anak-anak yang terlatih ketika lingkungan itu rata-rata sudah mendapatkan job. Nah itu yang ke depan kami akan lebih maksimalkan untuk pencapaian itu. Ya. Oke, baik. Selain itu Pak, apakah untuk dari segi yang lain ada lagi? Oh iya tentu.
kami juga fokus mengenai pengenangan banjir. Ya, banjir itu harus didorong bekerjasama dengan pemerintah. Memang kita tahu ada keterbatasan anggaran, ya tentu itu yang kita mau perjuangkan untuk bagaimana mendapatkan bantuan dari pusat, provinsi supaya banjir di Bontang itu bisa teratasi. Untuk saat ini kita lihat faktanya di lapangan, ini fakta ya, sudah mulai berkurang. Betul. Nah, tetapi banjir yang masih menjadi ancaman besar itu adalah banjir rob. Nah, itu yang ke depan kami akan lebih giat lagi bekerja sama dengan pemerintah untuk mendatangkan anggaran dari pusat, provinsi untuk penanganan banjir rob. Iya. Ya, itu. Oke, itu yang akan diusahakan Ya, seorang Pak atau Maming. diperjuangkan Ya. Nah, karena DPRD itu memang tugasnya memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Betul. Ya. Oke, Pak, kalau dari motivasi seorang Pak Maming sendiri, selain daripada memang partai sendiri yang mengusung dan harus untuk duduk kembali, apa yang membuat Pak Maming ingin kembali mencalonkan diri saat itu? Iya, tadi itu saya lihat tugas-tugas saya masih banyak yang belum tercapai. Ya, karena memang dalam program itu ada yang memang melampaui tahun. Contoh banjir itu tidak mungkin 1 tahun itu terencana langsung terrealisasi. Nah, karena itulah perlu pengawalan. Nah, itu salah satu saya masih karena banyaknya belum tercapai, ya saya itu yang mendorong saya untuk kembali mencalonkan diri. Ya. Oke, berarti walaupun dari partai pun juga tetap ya Pak ya, mengusung terus ya, mendorong seorang Pak Maming untuk duduk. Pak, kalau di periode kedua ini Pak, siapa yang sangat-sangat berperan di dalam perjuangan Pak Maming untuk bisa berjuang kembali dan akhirnya duduk, Pak? Ya, tentu pertama struktural partai, yang kedua keluarga saya, istri saya lah yang paling berperan. Ya. Jadi selain daripada struktural partai, adalah saya didampingi dari seorang ibu. Tidak apa-apa, Pak. Iya. Ibu memang sangat berperan ya Pak ya dalam setiap apapun yang jadi keputusan seorang anak. Seperti apa saat itu Ibu Pak Maming saat itu? Bisa, tidak apa-apa Pak, cerita aja. Iya, saya itu di periode kedua, pada saat akan masuki pencoblosan, pas posisi sakit, hanya istri yang berjuang. Iya. Jadi pada saat periode kemarin, 3 bulan sebelum kondisi Bapak saya kecelakaan, operasi kaki. Jadi yang bekerja itu istri ya Pak. Berjuang istri untuk bisa membanggakan seorang Pak Maming gitu ya, bisa duduk kembali. Oke, baik, kita doakan ya untuk Pak Maming, semoga dengan perjuangan istrinya, istri daripada Pak Maming bisa membawa berkah juga untuk Pak Maming ke depannya. Amin. Dan juga keluarga seperti itu Pak ya. Amin. Baik, selanjutnya Pak Maming menjadi anggota Dewan. Pak Maming itu kan 5 tahun sudah berjalan kemarin Pak Maming. Iya. Merasa berat nggak sih Pak saat itu? Bagi saya sih tidak yang berat, karena saya memang terbiasa bekerja keras. Jadi selama 5 tahun bagi saya tidak ada hal-hal yang berat, karena sebelumnya saya sudah memang bekerja. Ya, jadi tidak. Ya. Oke, berarti dijalani aja selama 5 tahun itu, dan akhirnya juga membuat masyarakat pun bangga ya Pak ya,
Ya, membuat Pak Maming akhirnya bisa terpilih lagi di periode kedua ini. Pak Maming, kalau melihat posisi Pak Maming sekarang seorang wakil daripada masyarakat, dan kalau kemarin kan di Komisi 1 Pak satu ya, ya. itu hanya berfokus di beberapa mitra Pak ya, dan sekarang Ya. harus global, semua harus diurusi. Apa yang menjadi fokus utama di pekerjaan Bapak saat ini yang akan segera dilakukan? Iya, permasalahan yang dihadapi sekali masyarakat itu, pertama, yaitu tadi yang saya bilang, banjir masih mengganggu kenyamanan masyarakat Kota Bontang. Yang kedua, stunting itu juga menjadi fokus, karena itu saya lihat di Bontang masih perlu ditingkatkan penanganannya ya. Ya. Dan kedua, pengangguran itu. Iya. Pengangguran sekali lagi saya bilang, itu yang menjadi titik fokus kami, bagaimana bisa tercipta tenaga handal, tenaga siap pakai, ya tentu tidak ada jalan lain kecuali diberikan peningkatan sumber daya per individu. Ya. Itu yang paling penting. Yang ketiga, ya sekali lagi, bahwa juga kemiskinan kan tidak bisa dipungkiri. Jadi anak-anak yang memang tidak belum beruntung ya harus dipelihara oleh negara. Itu. Dan sekarang kan kita lihat faktanya, masih ada orang tua yang memang perlu kehadiran negara. Betul. Nah, karena itulah ke depan juga harus dibuatkan semacam tempat para lansia ya yang memang tidak ada keluarganya, itu harus dipelihara oleh negara, termasuk anak-anak yatim piatu. Itu menjadi tanggung jawab negara. Kalau di Bontang sendiri, Pak Maming melihatnya seperti apa? Apakah itu belum berjalan atau? Sebenarnya sudah berjalan tapi harus dimaksimalkan. Ya. Apa yang harus pemerintah maksimalkan di sini Pak? Apakah dari sarana prasarana atau seperti apa? Iya, harus juga ada sarana prasarana ke depan itu. Karena itu kan sampai sekarang kan belum maksimal. Ya. Sudah ada penanganan tapi belum maksimal. Belum maksimal. Itulah yang perlu didorong supaya nantinya bisa mencapai titik puncak yang maksimal pelayanan masyarakat terkait dengan hal itu. Apa yang akan dilakukan Pak Maming? Ya tentu kami akan dorong pemerintah supaya itu dibangunkan fasilitas. Karena kan tentu DPRD dengan pemerintah kan sinergis, ya terutama terkait dengan penganggaran, ya mesti disupport. Ya. Oke, kalau dari stunting sendiri Pak, bagaimana Pak Maming melihat penanganan stunting sendiri yang kita tahu kan sudah bertahun-tahun ya, Bontang fokus sekali di stunting. Iya, itu yang harus dipastikan. Posisi anggaran itu seperti apa implementasinya. Karena kalau kita lihat, jangan sampai juga nanti terlalu banyak kunjungannya yang menangani sehingga itu bisa menyerap anggaran besar. Padahal kalau itu stunting ditangani dengan baik, efisien, efektif. Misalnya dikurangi perjalanan untuk bicara stunting di luar daerah. Bisa itu uang itu bisa disetting untuk dibelikan semacam telur, ya kan, supaya menambah gizi ya. Ibunya, anaknya demikian. Jadi itu kan mulai dari pernikahannya sampai hamil, sampai melahirkan itu harus diberikan gizi supaya anak itu nanti memang betul-betul lahir dengan sehat, kuat itu. Itu harus dipastikan itu bisa berjalan seperti itu. Karena itulah penanganan stunting harus lebih ditingkatkan lagi dari sisi itu. Mulai dari hamil, diberikan ya vitamin, diberikan supportin susu dan lain-lain sebagainya kan. Sampai melahirkan anaknya pun demikian. Nah itu yang harus dipastikan itu jalan. Jangan sampai hanya teori saja. Makanya tugas TVRI itu mengawasi, lebih ketat nanti pengawasannya ke depan.
Karena itu kan sudah lama kan, Betul. tapi faktanya masih Banyak. banyak. Mm-mm. Banyak sekarang kan keluhan seperti itu. Iya. Nah, itu yang kami harus pastikan bahwa itu memang berjalan sesuai dengan rencana tadi. Mm. Oke, kalau di Bontang sendiri Pak Mami melihatnya seperti apa sih kok masih banyak masyarakat Bontang yang akhirnya dikatakan masih banyak stunting gitu. Ya, itu sama-sama kita evaluasi. Ya, harus kita Apakah sama-sama. dari segi kemiskinan juga berpengaruh dari situ, Pak? Ya, itu tadi saya bilang. Kan awalnya itu yang namanya miskin itu mulai dari karena tidak ada yang kerja di dalam rumah itu kan. Mm-mm. Tidak bisa kerja karena dia tidak memiliki skill. Ada perusahaan buka tapi dia tidak masuk, tidak bisa masuk bekerja. Mm-mm. Itu karena dia tidak memiliki kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri itu. Mm-mm. Oleh karena itu, kemiskinan pengangguran itu tidak bisa dipisahkan. Itu bagaikan mata kiri kanan, tidak bisa dipisahkan.